Sudah. Bentar nih kok nge-lag ya laptop. Oke. Saya lanjut ya. Jadi untuk pertemuan hari ini tuh saya akan membahas mengenai ini ya, geofisikal lingkungan dan kebencanaan. Minggu-minggu lalu kita sudah membahas nuklir dan radiometri, kemudian satelit dan airborne, dan ini tadi tugas sudah dikumpulkan oleh saudara Merdi ya. Sudah dikumpulkan oleh Merdi dan sebagian sudah saya rekap ya, nanti tapi belum semua saya rekap ya. Ini kita lanjutkan ke geofisikal lingkungan dan kebencanaan. Menurut kalian, sebelum saya lanjut ya, apa yang kalian pahami tentang lingkungan dan bencana alam? Lingkungan dan bencana deh. Apa yang kalian pahami? Kalian paham nggak? Apa itu lingkungan? Apa itu bencana? Silakan yang mau menyampaikan pendapat. Suara saya jelas kan ya? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Dewi. Kalau lingkungan itu sistem dan sumber daya alamnya. Sedangkan kalau bencana itu peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat. Oke, ada yang lain? Tadi Dewi Lestari menyampaikan bencana ya, peristiwa mengganggu ya, intinya yang mengganggu. Yang lain silakan. Apa itu lingkungan? Apa itu bencana? Oke, Aziza Tuzaro. Izin menjawab ya Pak. Kalau menurut saya lingkungan itu suatu daerah atau kawasan yang di dalamnya terdiri dari beberapa populasi, dan kalau misalkan bencana itu suatu peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam yang bersifat destruktif Pak. Oke, kalau lingkungan tadi kan kawasan ya. Iya Yang Pak. disampaikan oleh Aziza, kawasan yang berisi populasi gitu ya. Entah dia dari makhluk hidup atau makhluk yang tak hidup ya. Contoh makhluk tak hidup ya mungkin tanah, batu dan lain-lain ya. Kemudian kalau bencana adalah peristiwa ya. Peristiwa yang apa tadi Aziza? Peristiwa yang peristiwa yang bersifat destruktif Pak. Dia bersifat destruktif. Iya, peristiwa yang bisa faktor alam atau faktor manusia gitu ya. Betul, Ya intinya Pak. apa yang disampaikan oleh Dewi dan Aziza itu benar ya. Ya lingkungan itu ya. Kalau berdasarkan KBBI misalnya, saya mengambil dari KBBI bahwa lingkungan itu adalah kawasan atau daerah dan sebagainya yang termasuk di dalamnya terdapat makhluk hidup. Ya, terdapat makhluk hidup serta hal yang mempengaruhinya. Mempengaruhi di apa? Mempengaruhi di dalam proses perkembangannya maupun perilaku makhluk hidup tersebut. Nah, itulah yang disebut lingkungan. Kenapa bisa berpengaruh ke dalam perkembangan dan perilaku? Ya. Karena perilaku itu bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya, banyak ya. Ini entah dari makhluk hidup manusianya atau hewannya, ya tentu akan menyesuaikan lingkungannya dengan kondisi lingkungan seperti ini. Contohnya misalnya unta ya, unta kan sering hidupnya di gurun gitu, tapi bagaimana cara dia mempertahankan hidupnya ya dengan menyimpan airnya ya dalam bentuk misalnya cadangan air ya, dalam bentuk di punduknya dan lain-lain, atau manusia mungkin perilakunya dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya kalau lingkungannya buruk ya mungkin kita akan menjadi ikutan seperti mereka. Kalau lingkungan baik ya kita akan berperilaku seperti orang baik tersebut. Nah inilah yang mempengaruhi lingkungannya. Kalau bencana sendiri ya, bencana sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, tadi sama yang disampaikan oleh Aziza ya,
bahwa bencana itu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan. Jadi karena peristiwa itu akhirnya mengancam dan mengganggu kehidupan dari siapa? Dari masyarakat. Masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Ya, peristiwa ini bisa diakibatkan oleh faktor alam ataupun faktor dari manusia sendiri yang akibatnya bisa menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian baik harta benda, dan bisa berdampak pada dampak psikologinya. Gitu. Jadi ada kata kunci peristiwa. Ya, peristiwa yang bisa disebabkan oleh alam ataupun manusia yang mengganggu kehidupan manusia. Ya, ini yang harus harus diperhatikan, mengganggu kehidupan manusia, bahkan bisa mengakibatkan korban jiwa, kerusakan, dan dampak psikologi. Ya, kalau saya harus menjelaskan, ya tentu banyak sekali yang namanya bencana alam ya. Bencana alam baik yang disebabkan alam ataupun yang disebabkan oleh manusia. Contohnya apa? Sangat banyak. Contohnya begini, gunung api, tsunami, gempa bumi, longsor, likuifaksi, banjir, pencemaran air, kekeringan, mungkin land subsidence, kebakaran hutan dan lain-lain. Land subsidence ini adalah penurunan tanah. Ya, kalau gempa bumi, saya yakin kalian pasti sudah sering mendengar istilah gempa bumi ya. Mungkin tiap hari ada update dari BMKG, misalnya ada informasi gempa di daerah sekian, di daerah X, misalnya dengan skala sekian dan lain-lain. Tsunami, peristiwa tsunami, gempa bumi dan tsunami ini memang bisa saling berkaitan ya. Tsunami bisa terjadi karena efek dari gempa bumi juga, bisa seperti itu ya. Gempa bumi yang di laut, dangkal misalnya, bisa merubah dasar laut dan akhirnya menyebabkan perubahan dari muka air laut dan menyebabkan tsunami ini sendiri. Kemudian ada gunung api ya. Gunung api ini tentu bisa menjadi efek yang sangat berbahaya ya. Kenapa? Ya kalau masyarakat sudah terlalu banyak tinggal di sekitaran kaki gunung, ya tentu akan menyebabkan banyak korban jiwa, ya, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Kemudian longsor, nah ini longsor ini pun harus diwaspadai, ya, harus diwaspadai. Likuifaksi itu adalah proses berubahnya tanah menjadi material seperti lumpur. Ya, efeknya adalah seperti lumpur hidup. Dia akan menelan apa saja yang ada di atasnya, termasuk itu bangunan, manusia, atau yang lainnya. Ini bahaya. Jadi seolah-olah akan dikubur hidup-hidup. Gitu ya. Kemudian ada banjir ya. Banjir ya mungkin karena disebabkan oleh kerusakan alamnya. Alam sendiri dirusak oleh siapa? Manusia misalnya ya. Tidak adanya misalnya drainase yang baik, akhirnya menyebabkan banjir. Kalau di misalnya di daerah pesisir pantai mungkin akan banyak berhubungan dengan banjirop ya. Banjirop ini biasa disebabkan oleh apa? Penurunan muka tanah. Land subsidence ini pun disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Contohnya misalnya penggunaan air yang berlebihan. Akibatnya ruang pori di dalam lapisan batuan di bawah itu makin lama makin kosong, akhirnya terkompaksi. Karena kosong tadi, pori-porinya akan semakin merapat dan efeknya tanahnya menjadi semakin turun gitu. Jadi ini memang banyak disebabkan oleh manusia itu sendiri ya, terutama ya eksploitasi air tanah, eksploitasi gas dan lain-lain. Kemudian ada pencemaran air. Ya, pencemaran air ini pun banyak disebabkan oleh manusia. Misalnya apa? Di daerah TPA, tempat pembuangan akhir dari sampah, itu akan menghasilkan yang namanya cairan lindi. Cairan lindi ini yang akan menjadi bahan pencemaran air. Ya, efeknya air tersebut akan tercemar dan tidak bisa dikonsumsi karena tercemar oleh cairan lindi tersebut. Kemudian ada kekeringan. Nah, kekeringan mungkin disebabkan oleh apa? Ya oleh perubahan iklim. Perubahan iklim. Tapi bagaimana cara mengatasinya ya? Kalau geofisika ya mungkin
kita hanya bisa mensupport di pencarian sumber air tanahnya di mana gitu ya. Kalau untuk pemerintah mungkin bisa melakukan rekayasa musim atau rekayasa cuaca dan lain-lain ya. Kemudian ada kebakaran hutan, ini bisa disebabkan oleh manusia ataupun dari alam, dan masih banyak bencana yang lainnya ya. Ini contoh gempa-gempa ya. Ini contoh peristiwa yang pernah terjadi di dunia ya. Ini contoh gempa di Turki ya. Contoh gempa di Turki. Gempa ini kita tahu Turki itu merupakan daerah yang, sebentar ini kok tulisannya, sebentar ya, sebentar. Oke, apa? Ini adalah contoh gempa di Turki ya. Gempa Turki ini kalian tahu mungkin Turki sebagai negara yang maju dan lain-lain, tetapi masih juga diguncang gempa, akhirnya roboh semua, apartemen semuanya roboh. Banyak korban jiwa di area ini, area terjadinya gempa. Suara saya masih jelas kan ya? Halo? Jelas, Suara saya Pak. jelas? Jelas. Oke. Ini contoh negara maju, Turki aja bisa digoncang gempa, kok bisa berakibat seperti ini. Dan ini sempat ramai kemarin oleh para ahli geologi ataupun geofisika. Kok bisa gitu ya? Ternyata mungkin bisa disebabkan karena efek kesalahan konstruksi. Ternyata data kalau dalam perencanaan pembangunan itu PGA namanya, Peak Ground Acceleration, ternyata harus diperbaharui. Itu sudah nggak sesuai, akhirnya konstruksinya pun jadi tidak sesuai. Efeknya ya ketika terjadi gempa ya ini kegagalan struktur seperti ini. Contoh lain peristiwa di ini kelihatan ya, saya zoom. Contoh lain ini Gunung Merapi Jogja tahun 2010, kerugiannya mencapai 4,23 triliun. Ya ini kerugian dari sisi material, keuangan, ya. Belum korban jiwanya gitu. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya karena memang daerahnya sudah padat penduduk. Sudah padat penduduk, efek peringatan dininya yang terlambat, mungkin bisa jadi ya akibatnya ya udah masyarakat tidak bisa melakukan evakuasi. Contoh lain misalnya tsunami di Jepang tahun 2011 dengan gempa 9 magnitudo. Wah, gempanya sangat besar sekali. Jepang yang negara maju sekalipun masih bisa itu ya diguncang oleh bencana. Apalagi kita tahu Jepang itu daerah Ring of Fire, mereka itu sudah mengantisipasinya jauh lebih intens ya, bahkan jaringan seismometernya pun mereka sangat rapat. Bahkan ada seismometer yang ditanam di kedalaman 100, 200 sampai 1 km agar memang peringatan dininya jauh lebih cepat. Tapi masih juga diguncang oleh bencana seperti ini. Ya. Kemudian contoh lain misalnya nih longsor di Cina tahun 2024, tahun kemarin, awal tahun yaitu 22 Januari, dan ini ya menghasilkan banyak korban jiwa juga ya. Ini umumnya terjadi di daerah mana? Di daerah gunung-gunung ya, daerah perbukitan. Tetapi bisa juga mengancam di daerah pertambangan, khususnya misalnya apa? Tambang yang open pit ataupun menggunakan terowongan, dan itu pun sama-sama memiliki resiko yang besar untuk terjadi longsor. Kemudian ada likuifaksi. Likuifaksi di daerah Petobo, ya ini efek dari gempa Palu tahun 2018. Efeknya apa? Ya tanah yang tadinya kompak, tanah yang tadinya keras, itu berubah menjadi material seperti lumpur dan akhirnya menelan apa saja yang ada di atasnya, termasuk rumah ataupun bangunan, semuanya akan ditelan. Dan efeknya apa? Ya banyak korban jiwa juga. Nggak sempat menyelamatkan diri, mereka sudah ditelan oleh bumi seperti itu. Kemudian ada tanah turun, contoh di Jawa Tengah, daerah Semarang, daerah Demak, Jakarta sekalipun ada peristiwa tanah turun ya. Tanah turun efeknya apa ya? Tanahnya turun, air lautnya
naik ke daratan. Bahkan diprediksi Jakarta itu akan tenggelam tahun 2050. Nah, ini harus kita waspadai. Nah, lalu akan timbul pertanyaan, bagaimana peran geofisika untuk mengatasi bencana di era sekarang. Nah, mungkin ada pendapat tidak dari kalian bagaimana peranan geofisika? Ya nggak hanya geofisika ya, mungkin ilmu-ilmu terkait, mungkin geodetik, mungkin geologi, ya ilmu kebumian. Bagaimana peranannya? Ya kalau kita geofisika aja deh, bagaimana peran geofisika di era sekarang ini dengan banyaknya peristiwa, khususnya untuk bidang bencana ya, dengan bencana yang datang terus menerus, gempa yang setiap hari hadir mungkin, tapi kita nggak terlalu merasakannya karena skalanya yang kecil, atau mungkin ada ancaman likuifaksi di sekitar kita, ya, atau ancaman longsor di sekitar kita, yang memang kita nggak sadar, ya. Kemudian ada ancaman tanah turun nih, khususnya di daerah padat penduduk, daerah metropolitan. Ada ancaman untuk tanah turun atau land subsidence. Nah, bagaimana pendapat kalian? Kalian sebagai seorang geofisika, apa yang bisa kalian lakukan? Solusi apa? Atau apa deh pendapat kalian? Silakan. Mungkin izin dulu Pak. Oke, silakan Meti. Kalau di dalam bencana kayak gempa misalnya, mungkin kalau peran geofisika itu terkait dari metode seismologi. Soalnya kan bagian gempa itu lebih marak di lain. Jadi kalau misalnya di bidang gempa itu kayaknya kalau dari metode seismologi itu bisa mengembangkan teknologi atau penelitian terkait teknologi baru yang mana bisa kita bikin buat mendeteksi suatu gempa sebelum terjadinya gempa yang signifikan atau gempa yang bersifat intensif. Oke, teknologi ya, dari sisi teknologi ya, mungkin dari Medi, teknologi yang canggih dan mungkin real time ya. Jadi ketika ada bencana, ketika ada gempa misalnya, itu sudah melakukan peringatan yang cepat gitu. Karena jarak gempa dari dari kejadian gempa sampai efek yang merusak, itu sebenarnya yang merusak itu adalah gelombang permukaan ya. Gelombang permukaan mungkin jaraknya nggak lama ya, mungkin dalam orde berapa menit misalnya, atau berapa detik misalnya, itu cepat sekali. Ya bagaimana tantangannya, itu teknologinya harus dikembangkan yang canggih dan real time ya, seperti itu. Oke, kemudian Pramanda Svendra. Izin menjawab Pak, apakah suara saya jelas Pak? Oke, jelas. Untuk peran geofisika di era sekarang ya Pak. Yang pertama mungkin kalau kita membahas soal longsor atau bencana itu, dari geofisika sendiri bisa melakukan pemetaan. Nah, pemetaan ini menggunakan metode listrik untuk memetakan gimana sih bidang gelincir dari daerah itu. Nah, itu bisa jadi mitigasi lah buat mencegah nantinya kalau misal terjadi longsor. Yang kedua, untuk mencegah likuifaksi sama juga menggunakan metode listrik juga Pak. Jadi nanti kita itu memetakan di mana sih potensi air atau aquifer yang sekiranya nanti ketika pemetaan itu sudah dilakukan, kita bisa tahu nih arah kemana, dan itu bisa sebagai bentuk pencegahan juga Pak. Oke, ada lagi Pramanda? Cukup Pak. Cukup. Oke, satu lagi Ahmad Rozali. Baik Pak, izin bagaimana peran geofisika di era sekarang? Mungkin kalau menurut saya salah satu peran geofisika yang paling penting dalam era sekarang itu tentang masalah pemantauan perubahan iklim, kemudian juga eksplorasi yang ramah lingkungan seperti eksplorasi di bidang oil and gas menggunakan CCS atau CCUS, dan juga sumber daya energi terbarukan yang pernah kita pelajarin juga, masalah tentang energi geotermal ataupun energi-energi seperti nuklir dan semacamnya. Seperti itu Pak kalau dari saya.
Ya, cukup. Ahmad Razari, Cukup Pak. cukup ya. Ya, intinya apa yang disampaikan tadi Merdi, Ramanda, dan Ahmad Rozali itu ya memang benar ya. Kita harus memanfaatkan metode geofisika untuk meminimalisir resiko yang diakibatkan oleh bencana tadi. Ya, kita tahu sendiri bahwa bencana itu bisa mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan harta benda, atau bisa berefek dari dampak psikologis ya. Dampak psikologis ini yang cukup ya semuanya sangat ini, semuanya sangat bahaya dan perlu kita lakukan mitigasi. Geofisika gimana kalau untuk kasusnya di kebencanaan ini? Ya, mungkin saya akan jelaskan sedikit ya. Nanti saya akan jelaskan ke land subsidence dan mungkin ke bagian gempa ya. Di bagian gempa bumi kita bisa menggunakan yang namanya stress transfer. Stress transfer itu apa? Kolom stress transfer. Kolom stress transfer itu artinya kita ingin memetakan distribusi dari stresnya. Jadi ketika terjadi gempa itu kan gempa itu akan melepaskan energi ke segala arah. Ya, energi tadi akan diterima oleh semua batuan, semua lapisan tanah di segala arah tersebut. Dan kita tahu bahwa batuan itu mempunyai tingkat stres yang berbeda-beda. Kalau dia mendapatkan gaya lebih besar dari kemampuannya, maka dia akan terjadi failure atau rusak. Kalau ada gempa, ya kemungkinan bisa aja terjadi gempa susulan. Nah, ini kita bisa melihat dengan stress transfernya. Di mana area yang potensi untuk terjadi gempa-gempa tadi. Kita bisa, nanti saya tampilkan contoh jurnalnya. Kemudian di gempa, ya tadi yang disampaikan Merdi, ya teknologinya itu ya gimana caranya kita mengembangkan seismometer yang bisa real time diamati secara langsung di monitor. Seperti itu. Kemudian supaya konstruksinya bagus ketika terjadi gempa, harus gimana? Seismologi teknik yang bermain di sini. Seismologi teknik itu bisa mengetahui parameter VS30 misalnya. Metode apa yang bisa mengetahui VS30? Ada MASW, ada HVSR, ada SASW, ada microtremor array, kemudian dari PGA-nya, peak ground acceleration-nya. Ya, kita harus mempertimbangkan nilai PGA-nya di daerah tersebut seperti apa, besarnya seperti apa. Kenapa peak ground acceleration? Peak ground acceleration artinya adalah percepatan puncak maksimum. Puncak maksimum percepatan ketika terjadi gempa. Nah, ini berapa puncaknya? Nah, itu yang harus kita analisis. Dari mana? Dari data gempa-gempa. Nah, kalian pun bisa seperti ini. Ya, itu sebagian contoh saja. Kalau untuk tsunami gimana? Ya, harus ada peringatan dini. Kalau BMKG sudah mengembangkan namanya INATEUS ya. INATEUS itu, INA itu Indonesia, T-nya tsunami, Early Warning System. Jadi mereka akan menempatkan namanya apa ya, ocean button seismometer mungkin ya. Jadi seismometernya itu ditanam atau diletakkan di dasar laut, bisa jadi seperti itu, atau meletakkan alat-alat di permukaan laut yang dia bisa memonitoring secara real time ketinggian dari misalnya ketinggian dari air laut, permukaan air laut seperti apa. Karena kan kalau terjadi tsunami itu akan terjadi laut itu surut dalam waktu tiba-tiba. Nah, itu harus diwaspadai. Nah, siapa yang mau kontrol ya tadi? Alat-alat tadi ya. Kemudian kalau untuk gunung api ya sama, gunung api itu mirip dengan gempa bumi. Kita harus memonitoring secara real time, secara misalnya teknologinya harus yang canggih gitu. Ya kita perbanyak saja misalnya seismometer yang ditanamnya. Kita juga bisa melakukan tomografi. Ya, tomografi dari ambient noise tomografi. Kita bisa memetakan pergerakan fluid dan magmanya seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk longsor, geofisika bisa apa untuk longsor ya? Dengan remote sensing kita bisa memprediksi
daerah yang rawan longsor di mana. Dengan metode geolistrik tadi disampaikan oleh Amanda, itu bisa memprediksi di mana lapisan bidang gelincirnya, ya, lapisan bidang gelincirnya ada tidak. Kalau ada, kedalamannya berapa, nanti dihitung potensinya seperti apa. Likuifaksi. Nah, likuifaksi ini umumnya terjadi di area-area yang zona lemah atau memiliki kecepatan yang rendah. Geofisika bisa nggak? Banyak. Metodenya banyak untuk mendeteksi likuifaksi. Mau dari ANT bisa, AVSR bisa, microtremor array bisa. AVSR dia akan mendapatkan parameter apa? Parameter yang namanya mikrozonasi. Ada frekuensi natural, ada amplifikasi, ada indeks kerentanan seismik. Ya, frekuensi natural berhubungan dengan ketebalan lapisan lunaknya. Semakin kecil frekuensi naturalnya, maka lapisan sedimen itu semakin tebal. Amplifikasi, semakin tinggi amplifikasi itu harus diwaspadai ketika terjadi gempa. Kenapa? Karena amplifikasi itu disebut sebagai penguatan. Jadi kalau amplifikasinya 3, berarti ketika ada gelombang gempa dia akan dikuatkan 3 kalinya. Bayangkan kalau dikuatkan sampai 5 kali, 6 kali, 10 kali gimana? Sangat besar sekali dong. Ya, amplitude gelombang gempanya akan semakin membesar. Nah, ini dapat dari mana? HVSR bisa. Dan ini bisa dimikrozonasi. Area yang amplifikasinya besar di mana? Nah, itu harus diwaspadai. Kemudian indeks kerentanan seismik. Indeks ini menggambarkan area mana yang rentan ketika terjadi gempa bumi. Ya, seperti itu. Sangat banyak ya. Dari HVSR kita bisa banyak memberikan parameter bawah permukaannya. Ya, tadi ada F0 atau frekuensi natural, ada amplifikasi atau A0, ada indeks kerentanan seismik. Kalau mau diturunkan lagi, dilakukan proses inversi, kamu bisa mendapatkan nilai VS-nya. Dari VS kita bisa menghitung nilai VS 30-nya, dan ini penting untuk informasi geoteknik. Ya, kalau bencana banjir, ya mungkin kalau banjir kita bisa memetakan menggunakan remote sensing, ya, area mana yang rawan terjadi banjir. Misalnya. Kalaupun terjadi banjir, meluapnya akan kemana? Nah, ini bisa digunakan dengan menggunakan remote sensing. Pencemaran air, tadi saya sudah sempat menyampaikan pencemaran air akibat limbah dari pabrik atau hasil dari cairan lindi, ya cairan lindi yang dihasilkan dari tempat pembuangan sampah. Ini bahaya ketika air atau bahan limbah kimia tadi masuk ke dalam tanah kemudian mencampuri dari aquifer air tanah. Efeknya aquifer itu akan menjadi tidak sehat ya kalau dilakukan konsumsi. Mungkin airnya menjadi bau, mungkin airnya berubah warna, mungkin rasanya akan berubah. Nah, ini bahaya ya. Jadi kalau ada yang tinggal di daerah tempat pembuangan air, nah ini perlu diwaspadai. Ya kalau pembuangannya langsung tumpuk di tanah, nah ini bahaya. Langsung tumpuk di tanah, ya tanahnya sampah-sampah tadi akan menghasilkan cairan limbah sampah, namanya cairan lindi. Nah itu yang perlu diwaspadai. Dulu di kampung saya ada di sebelah pabrik roti. Jadi pabrik roti itu membuang limbahnya itu ke saluran got. Saluran gotnya mengalir ke rumah warga dan ke sawah. Efeknya apa? Sumur-sumur warga di sekitar itu menjadi bau, menjadi rasanya nggak enak, nggak bisa dikonsumsi. Di sawah itu menjadi tidak subur. Ditanami pun tidak bisa. Yang dulunya bisa sangat subur itu jadi berubah. Ini bahaya ya pencemaran air. Bisa mengganggu kehidupan masyarakat. Kemudian kalau kekeringan apa yang bisa dilakukan kita sebagai seorang geofisika? Kita mungkin bisa membantu mengidentifikasi di mana letak keberadaan aquifer air tanahnya. Ya, apakah memang dalam? Nah, kalau dalam ya kita harus
bisa memilih metode yang tepat seperti apa. Kalau kamu mau pakai geolistrik punya keterbatasan. Kalau di kota kamu nggak bisa bentang panjang, jangkauan penetrasinya terbatas. Ya, mungkin bisa menggunakan metode yang lain, nuclear magnetic resonance imaging atau metode TEM, ya, atau yang lainnya. Kemudian land subsidence. Land subsidence ini penurunan tanah kita bisa mengontrolnya menggunakan data citra satelit atau mikrogravity atau menggunakan GPS geodetik, bisa dimonitoring. Jadi penurunan muka tanahnya itu berapa sentimeter per tahun gitu. Dari angka itu lalu kita bisa memprediksi 10 tahun ke depan sudah berapa penurunannya. Jangan-jangan makin tenggelam gitu. Nah, ini perlu diwaspadai. Jadi tadi land subsidence bisa menggunakan remote sensing, bisa menggunakan microgravity, bisa menggunakan juga GPS geodetik real time, ya. Kemudian ada kebakaran hutan, ya. Kebakaran hutan ini banyak disebabkan faktor, ya, baik manusia maupun alam, ya, akibat perubahan suhu yang ekstrim, ya, yang menyebabkan material-material di sekitar hutan itu menjadi mudah terbakar. Ya. Geofisika gimana? Ya, ini bisa dikontrol dengan monitoring menggunakan satelit. Ya, citra satelit kita akan mendeteksi keberadaan panasnya di mana dan mungkin lain-lain, ya, untuk kasus bencana alamnya. Nah, ini contoh tadi bencana alam. Nah, saya akan menyampaikan contoh terkait dengan jurnal, ya, jurnal bagaimana stress transfer. Suara saya masih jelas, ya? Masih, Pak. Masih jelas, ya? Oke, saya akan share screen contoh, ya. Contoh dari penerapan seismologi. Sudah terlihat belum, ya? Belum, Pak. Belum, ya? Sudah, ya, oke. Jadi ini ada jurnal dari Physics of Earth and Planetary Interiors, ya. Ini ditulis oleh Pak Endra Gunawan dan Pak Sri Widiantoro, ini dari dosen-dosen ITB, dan mereka memang mbahnya Pak Sri Widiantoro ini, Pak Ili, mbahnya seismologi, disebutnya pakarnya lah, ya, pakarnya dari seismologi, Prof Sri Widiantoro, atau biasa dikenal Prof Ili, ya, namanya Prof Ili. Dan beliau coba memetakan bagaimana fault source of September 2009. Jadi ada gempa tanggal 2 September 2009 dengan magnitudo 6,8 di Tasikmalaya. Ini gempa intraslab, ya. Ini beliau mencoba mendeteksi dari GPS, dari data GPS, kemudian mencoba simulasikan bagaimana si tsunami-nya, kalau terjadi tsunami dengan gempa sekian, dan bagaimana stress transfernya, ya. Ini, ya, saya akan langsung fokus mungkin ke hasilnya, ya. Yang saya tekankan di sini itu adalah kita nggak akan bahas geodetik, ya, tapi geodetik itu memvalidasi bagaimana pergerakan dari lempengnya, berapa sentimeter per tahun misalnya, itu bisa menggunakan pengamatan GPS geodetik. Ya, ini saya akan sebentar, ya. Ini contoh simulasi dari tsunami, ya, dengan parameter gempa yang tadi coba disimulasikan, ya. Tentu yang maksimum amplitude dari gelombangnya yang tinggi itu adalah yang warna merah, ya. Dan ini perlu diwaspadai. Di daerah yang berwarna green itu, ya, daerah ini kelihatan nggak? Lingkaran warna hijau, kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Kelihatan, ya. Itu merupakan daerah Pamengpo, ya. Kalau orang Sunda nyebutnya apa, ya? Ada orang Sunda di sini. Saya Pamengpo, ya, namanya?
Saya Pak, orang Sunda Pak. Ya, Ahmad Rozali. Nyebutnya apa itu? Pamengpu ya? Pamengpeuk Pak. Pamengpu. Nah, itu ya. Ahmad Rozali. Nah, ini simulasinya begini. Dan ini akan bahaya ketika sampai di daerah bibir pantai. Ya, maksimum dia akan mencapai maksimum sampai 4 ya, maksimum amplitudenya mungkin ya sampai 4 cm ya. Ini mungkin ya nggak terlalu bahaya ya karena memang gempanya dalam dan jauh. Tapi kalau gempanya dangkal ya bahaya juga ya. Tadi seperti efeknya di Jepang ya. Kemudian ini mencoba mensimulasi stress transfer. Nah, ini contoh stress transfer. Ini belum banyak juga mahasiswa yang tugas akhirnya ke arah stress transfer ya. Tapi ini merupakan sesuatu yang cukup baru lah ya di sini ya. Karena belum banyak ya yang mengaplikasikan stress transfer. Nah, stress transfer ini ada dua model. Yang di kiri itu gambar A itu adalah menggunakan model deep W ya. Ini ada parameternya sendiri. Yang kedua itu model deep E. Kalau kalian perhatikan secara teori stress transfer yang besar itu adalah yang warna merah. Dia berwarna merah dan nilainya positif. Inilah yang harus diwaspadai. Ini warna bintang kuning ini adalah warna dari kejadian si gempanya. Ya. Ketika terjadi gempa, dia akan menyebarkan energi kemana yang paling besar. Dari kedua model ini, yang paling cocok itu adalah yang gambar A, model deep W. Yang gambar B ini dia tidak cocok. Kenapa? Karena distribusi dari si apa namanya? Yang gambar lingkaran bulat ini itu adalah distribusi dari aftershocknya, gempa susulannya. Dia tidak sesuai. Maka model yang sesuai itu adalah yang ini. Jadi dengan stress transfer ini kita bisa memprediksi kemana larinya si stress transfer yang tadi. Stress transfer yang diakibatkan gempa itu akan lari kemana, akan maksimum kemana. Daerah-daerah yang maksimum itulah yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena bisa menjadi daerah-daerah timbulnya gempa susulan, contohnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya bisa nggak geofisika? Ya bisa banget. Ini kan geofisika sekali ya. Kita bisa melakukan mitigasi seperti ini. Tapi memang pengolahannya pun harus cepat. Ini menjadi tantangan juga ya. Pengolahannya harus cepat. Karena apa? Jarak gempa susulan itu mungkin ordernya 1 hari, 2 hari, seminggu. Jadi kita ketika ada gempa kita harus melakukan processing secara cepat. Nah, ini menjadi tantangan juga ya. Tapi dengan metode ini kita bisa memprediksi kemana stress transfernya, kemana prediksi akan terjadi gempa selanjutnya. Ya, kita akan melihat di daerah-daerah yang stress transfernya itu adalah positif. Ya, contohnya dari model A seperti ini. Oke, saya akan lanjut ke yang lain itu sebelum saya lanjut, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Sebelum saya lanjut. Oke, silakan Berdi. Yang terkait kolom stres tadi sih. Itu gimana? Kalau misalnya lebih detailnya itu terkait dengan aplikasinya tuh kemana tuh? Ya, oke. Saya paham maksudnya seperti itu. Jadi memang saat ini untuk stress transfer ini dia memang hanya akan melihat distribusi dari stresnya ke arah mana itu nanti. Distribusi stres yang positif itulah yang akan dilihat. Distribusi stres yang positif itu yang warna apa? Yang warna merah tadi. Warna merah itu yang harus diwaspadai sebagai area-area yang berpotensi untuk terjadi gempa. Tadi aja dengan misalnya gempa magnitud 6,8. Bagaimana kalau magnitudnya lebih besar dari itu? Ya tentu energinya semakin jauh lebih besar. Bisa jadi gempa susulnya akan banyak juga itu.
seperti itu Merji. Jadi memang aplikasinya dia kan prekursor ya. Prekursor itu memprediksi di mana area-area yang berpotensi mengalami gempa selanjutnya. Seperti itu Merji. Ini mungkin bagi kalian yang masih baru ya. Ya makanya saya tampilkan ini tuh supaya ada insight ya. Ada pandangan baru dari kalian. Oh ternyata seismologi itu bisa kemana-mana. Contohnya tadi stress transfer. Apakah ini terbukti benar? Pernah dilakukan stress transfer kalau tidak salah di Turki ya, dan distribusi yang positif itu benar suatu ketika ternyata memang terjadi gempa yang cukup besar juga. Gitu. Jadi aplikasi stress transfer ini bagus untuk memprediksi kemana sebaran stres maksimumnya, itu yang harus diwaspadai. Ya. Ini untuk gempanya di laut misalnya. Bagaimana kalau gempanya di darat? Ya ini pun perlu diwaspadai juga. Ya. Mungkin seperti itu ya, Mary. Yang lain, jika ada pertanyaan dipersilakan. Cukup semuanya? Cukup? Kalau cukup mungkin saya akan melanjutkan ya ke sebentar, saya akan lakukan share screen. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah Pak. Sudah, ya ini slide presentasi yang saya ambil dari Bapak Zainuddin dari Unila ya. Monitoring land subsidence dengan remote sensing, GPS geodetik, dan 4D microgravity. 4D microgravity itu artinya adalah kita melakukan pengukuran gravity terhadap time lapse. Time lapse itu dari waktu ke waktu, dari 1 bulan, bulan berikutnya, per tiap bulan mesti. Dia harus mengukur di titik yang sama, tapi di waktu yang berbeda. Nah, ini bisa kita monitoring land subsidence-nya. Nah, saya nggak akan detail-detail ya membahas. Ini contoh land subsidence ya. Bagaimana dari gambar-gambar ini menunjukkan memang permukaan tanahnya mengalami penurunan. Ya. Penurunan ini terjadi secara vertikal ya. Nah, secara vertikal dan relatif terhadap referensi permukaan, misalnya dari mean sea level ataupun ellipsoid. Ya. Nah ini bisa terjadi di daerah tektonik ataupun vulkanik aktif, atau di daerah eksplorasi minyak dan gas, ataupun di daerah tambang, ataupun daerah perkotaan yang padat penduduk. Ya, jadi ini tuh bisa diakibatkan oleh faktor alam atau aktivitas dari manusia sendiri. Kalau di perkotaan umumnya disebabkan oleh apa? Oleh ekstraksi atau eksploitasi air tanah secara berlebih. Kemudian pembangunan yang semakin pesat. Efek dari pembangunan yang pesat di permukaan menyebabkan tekanan overburden yang semakin besar. Akibatnya lapisan di bawah itu akan mengalami kompaksi dan penurunan. Ini contoh di beberapa daerah yang tahun 1988 tingginya tuh segini ya. Tahun 2013 itu udah setinggi orang ya penurunannya. 25 tahun itu sudah 4,8 feet ya, 4,8 kaki misalnya. Atau ini contoh lain ya. Dari yang awalnya ditanam di sini tiba-tiba permukaan tanahnya turun sekitar 37 cm. Atau yang lainnya misalnya ada gambar tugu yang awalnya di sini dia udah turun ke bawah seperti ini. Dan ini harus diwaspadai. Kenapa? Karena ya semakin banyak jumlah penduduk, semakin berkembang daerah perkotaan, dan ini bisa menghasilkan land subsidence. Land subsidence sendiri itu seperti apa ya? Yang sebenarnya ilustrasinya seperti ini ya. Ini adalah daerah referensi, namanya kita menggunakan misalnya referensi mean sea level atau geoid ya. Yang tadinya atau menggunakan referensi ellipsoid dari H misalnya. Jadi
area-area yang mengalami penurunan tanah itu ya akibat terjadinya kompaksi di lapisan dekat permukaannya ya. Kompaksi ini lama-lama akan menyebabkan tanahnya turun. Ya. Tanahnya turun menjadi tidak stabil ya. Terutama di daerah-daerah pinggiran pantai atau daerah padat penduduk perkotaan dan lain-lain. Penyebabnya apa? Ya salah satu beberapa penyebabnya itu ya penggunaan air secara berlebih, pembebanan konstruksi dan bangunan di permukaan, kemudian konsolidasi alami. Konsolidasi ini ya kompaksi dari batuan-batuan di bawah, kemudian adanya aktivitas tektonik misalnya. Nah ini perlu diwaspadai. Oke. Ini saya akan teruskan saja, tidak akan saya jelaskan secara rinci. Nah, informasi land subsidence ini ternyata penting ya. Kenapa? Karena ini bisa menjadi bahan kajian bagi siapa? Bagi pemerintah setempat. Untuk apa ya? Mengatur penggunaan air tanah, bagaimana perencanaan tata ruangnya, bagaimana konservasi lingkungan, bagaimana desain konstruksinya, bangunannya agar kuat, agar tidak mengganggu, bagaimana sistem drainase, bagaimana perencanaan peralatan bawah tanah, dan lain-lain. Ya, jadi informasi land subsidence ini penting. Lalu bagaimana untuk mendapatkan informasi land subsidence? Kita bisa melakukan monitoring land subsidence. Dengan apa? Banyak caranya. Tadi ada microgravity, ada remote sensing, ada juga menggunakan GPS geodetik. Ya, ini contoh menggunakan microgravity. Ya, microgravity untuk monitoring land subsidence. Hasilnya untuk deteksi dini. Kita bisa tahu nih berapa sih penurunannya per tahun. Lalu kita bisa memprediksi 10 tahun mendatang, 50 tahun mendatang, kira-kira bagaimana penurunannya. Kemudian kita juga bisa mengukur ketersediaan sumber air tanahnya. Ya. Kemudian bisa menghasilkan data, di mana data ini bisa digunakan untuk keperluan manajemen dari pemerintah setempat untuk manajemen land subsidence. Ya. Monitoringnya itu banyak metode ya, seperti ini, dari GPS geodetik, remote sensing, 4D microgravity, atau kombinasinya. Ya mungkin kalau kita geofisika bisa bermain di microgravity atau remote sensingnya. Ya, kalau geodetik ini sebenarnya dari geomatika atau geodesi ya. Mereka melakukan pengamatan menggunakan GPS real time. Ya, kalau kita microgravity ya kita memerlukan alat dengan ketelitian yang tinggi sampai misalnya ketelitiannya 1 mikrogal misalnya. Kemudian alatnya itu harus dilakukan pengukuran berulang dengan selang waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 2 bulan, per 3 bulan ya, di lokasi yang sama, di titik yang sama, dengan alat yang sama ya. Dan ini lalu bisa dimonitoring bagaimana perubahan dari nilai percepatan gravitasinya. Kalau nilai percepatan gravitasinya naik bisa diakibatkan oleh penambahan massa air tanahnya. Oh, saat ini aquifernya sedang banyak nih. Kalau anomalinya turun berarti sedang terjadi penurunan massa. Penurunan massa ini bisa diakibatkan oleh eksploitasi air tanah yang berlebih. Oke, ini contoh dari remote sensing. Saya nggak akan menjelaskan teorinya ya. Saya akan memberikan contohnya saja. Ini contoh di Bandar Lampung yang dilakukan oleh Bapak Zainuddin tadi ya. Di Kota Bandar Lampung ini ada beberapa area yang harus diwaspadai. Misalnya nih, ada daerah Campang Raya misalnya. Ini penurunannya sekitar 9 ya. 9 cm, 9 mm. 9 mm per tahun. Ya, 9 mm per tahun. Daerah Gunung Camang misalnya ada 7 mm per tahun, kemudian ada Pasar Gudang Lelang 14 mm per tahun atau sekitar 1,4 cm per tahun. 1,4 cm per tahun. Ya kalau 10 tahun gimana? Ya tentu banyak juga. Ya. Ini ada daerah Beringin Raya di Kemiling itu sekitar 16 mm per tahun. Ada daerah Sukaraja Teluk Betung Selatan. Ini ya kalau di Teluk Betung ini perlu diwaspadai ini sampai 30 mm per tahun atau 3 cm per tahun. Ini ada yang di Bakung, Teluk Betung Barat itu sekitar 15 mm per tahun. Ya, ini contoh lain nih di daerah-daerah kawasan industri ya. Industri ini mungkin akan menyebabkan
ekstraksi air tanah secara berlebih ya di daerah-daerah industri. Ini contoh di Medan misalnya. Di Medan ini pergerakannya adalah 8 cm per tahun. Dan ada yang di daerah B, di daerah sini itu sekitar 4,7 cm per tahun. Ya. Ini sangat besar ya, 8 cm per tahun. Dan 4,7 ini sangat besar. Kemudian contoh lain di daerah Jakarta ya wajar ya, di daerah ibu kota memang sangat besar sekali. Ada yang sampai 21 cm per tahun. Berarti dalam 10 tahun udah berapa? 2 meter penurunnya. Dalam 10 meter. Dalam 10 tahun udah 22 meter. Ya ada yang 10 cm per tahun, ada yang 1 meter per 10 tahun, ada yang 1,6 dan lain-lain. Ini berhubungan dengan apa? Yang daerah industri, daerah yang campuran di mana ada industri dan ada perumahan penduduk misalnya. Ini contoh di daerah A, B, C, dan D. Ya. Ini perlu diwaspadai di area-area perkotaan. Ada lagi di Bandung. Di Bandung di daerah A, di titik A ini bisa sampai 22 cm per tahun. Sama disebabkan oleh aktivitas industri. Aktivitas industri ini pasti akan melakukan ekstraksi air tanah secara berlebih. Oke, ini daerah Semarang sama ya, ekstraksi air tanah. Kemudian daerah Belanakan ini pun sama, masih disebabkan oleh ekstraksi air tanah. Nah, ini ada di Lok Sumawe. Ya, Lok Sumawe itu di mana? Di Aceh ya. Daerah Lok Sumawe ya. Dan ini disebabkan oleh ekstraksi gas. Berarti akibat industri dari mana? Industri dari migas misalnya. Ternyata dengan mengeksploitasi sumber daya alam Bapaknya nggak kalian kick kan? Enggak, Mer, kayaknya bapaknya keluar deh karena jaringannya. Coba tolong diingetin lagi, Mer. Oke. Lok Sumawe itu, Pak, yang di Aceh. yang di Aceh ya, Lok Sumawe ya. Waduh. Iya, Jauh Pak. banget lagi ternyata saya. Aduh, oke. Sebentar, ini sudah terlihat belum? Share screen saya. Sudah, Pak. Sudah. Tadi sampai di Lok Sumawe ya. Yang ini ya? Iya, Pak, betul. Oke. Wah, cukup banyak sekali ternyata saya. Oke, nggak apa-apa lah. Saya ulangi lagi deh. Ya, ini contoh tadi bagaimana land subsidence ya. Kita bisa memonitoring menggunakan pemantauan dari remote sensing. Remote sensing ini dari jurnalnya Kausat tahun 2013 ini meneliti di daerah-daerah di kota-kota besar di Indonesia. Ya, ada tadi Medan, Jakarta, Bandung dan banyak lainnya. Yang ternyata memang sebagian besar penurunan itu disebabkan oleh proses ekstraksi. Baik ekstraksi gas ataupun ekstraksi air tanah ataupun ekstraksi yang lainnya. Yang intinya fluidanya diekstraksi, yang tadinya di bawah akhirnya diangkat ke luar ya. Dan ini bisa menjadikan kekosongan di kekosongan ruang di bawah tanahnya. Ruang yang kosong ini karena efek dari pembebanan di atas akhirnya mengalami kompaksi, akhirnya pori-porinya semakin mengecil dan efeknya semakin turun. Nah, penurunan tanah ini pun kita harus waspadai khususnya di daerah-daerah perkotaan. Ini contoh di Sidoarjo ini disebabkan oleh ekstraksi gas.
Contoh lain, kita menggunakan GPS geodetik. Saya nggak akan menjelaskan secara teorinya ya. Intinya GPS geodetik ini adalah kita memanfaatkan data dari satelit ya, terkait dengan posisi dan koordinat. Ya, pasti posisi dan koordinat kalau bergerak pasti akan berubah. Ya, pasti akan berubah. Nah, perubahan inilah yang akan dipantau oleh si GPS tadi. Dan kita bisa melihat pantauan berapakah pergerakannya ke arah mana dan berapa besarnya penurunan tanahnya. Ini contoh kasus pemantauan GPS di Cekungan Bandung. Ini Cekungan Bandung, memang Cekungan Bandung ini cekungan yang sangat padat ya, baik padat penduduk atau kawasan industri, ini sangat padat sekali. Dan yang paling tinggi itu adalah yang warna merah. Ya, ini dari tahun ke tahun ya. Ini contohnya daerah Cimahi, Dayakolot, Gede Bage ya. Kemudian Majalaya ini memang memberikan dampak yang cukup besar ya. Dan memang daerah-daerah ini adalah daerah padat penduduk dan kawasan industri. Ya pasti terjadi ekstraksi air tanah yang berlebih dan penurunan tanahnya bisa mencapai lebih dari 7 cm per tahun. Kemudian ada lagi kasus di Jakarta ya. Khususnya di Jakarta bagian utara ya. Ini utara dekat sekali dengan wilayah pesisir pantai, ini perlu diwaspadai. Memang hampir mayoritas Jakarta itu sudah mau tenggelam, khususnya daerah bagian utara ya. Dari 1974 sampai 2010 pun menunjukkan anomali yang sangat besar. 91 ke 2010 saja udah sangat besar sekali, itu bisa sampai 16 cm per tahun. Ya. Dan kemudian selanjutnya kita akan mengamati menggunakan 4D microgravity. 4D microgravity itu adalah pengembangan dari metode gaya berat konvensional. Kalau dulu metode gaya berat konvensional itu hanya mengukur satu kali di permukaan, di 4D microgravity ini kita mengukur dengan perubahan waktu. Jadi ada dimensi waktu. Jadi misalnya di titik yang sama, bulan yang berbeda kita ukur bagaimana perubahannya. Dan kalau kita mau tinjau lagi bagaimana sih perbedaan antara konvensional dan microgravity, seperti ini ya. Kalau di gaya berat konvensional anomalinya dalam bentuk 3D. Kalau dalam 4D microgravity anomalinya itu adalah bentuk perubahannya, bentuk perubahan dari anomali 3D-nya. Ya, kalau konvensional kita mengukur dalam domain X, Y, dan Z misalnya. Kalau di 4D ditambahkan dengan domain waktu di sini. Jadi ada peran waktu, perubahan waktu. Ya, bagaimana perubahan waktunya terhadap sebelumnya ya, terhadap pengukuran sebelumnya. Apakah naik atau turun? Kalau anomalinya naik, tentu ada penambahan massa. Kalau anomalinya turun, tentu ada pengurangan massa di bawah permukaan. Kenapa massa permukaan bisa naik dan turun? Ya karena adanya fluida. Misalnya ketika musim hujan, ya tentu air akan naik, massanya akan pertambah. Ketika diekstraksi secara terus-menerus, tentu massanya akan berkurang. Ya, seperti itu. Kemudian kalau gaya berat konvensional, anomalinya dinamakan sebagai anomali Vogel. Kalau di 4D microgravity namanya anomali 4D microgravity. Ya, bedanya seperti itu. Kemudian kalau pengukuran gaya berat konvensional, anomalinya itu relatif terhadap gaya berat teoritis, secara teoritis. Kalau 4D microgravity, anomalinya itu relatif terhadap pengukuran sebelumnya. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Pengukuran sebelumnya itu berarti bagaimana perubahannya terhadap pengukuran sebelumnya, apakah naik atau turun. Kalau naik itu apa, kalau turun kenapa? Ya, tentu ada perubahan massa, apakah massanya naik atau massanya berkurang. Ya. Kemudian kalau untuk orde pengukurannya di konvensional itu dalam orde miligal, kalau 4D microgravity itu udah dalam orde mikrogal. Artinya apa? Kita membutuhkan alat yang lebih sensitif, alat yang lebih canggih. Ini menjadi tantangan ya dalam geofisika. Kemudian keperluannya sendiri kalau untuk konvensional itu banyak digunakan untuk eksplorasi, baik eksplorasi panas bumi ataupun minyak bumi dan lain-lain. Kalau untuk 4D microgravity itu lebih banyak digunakan untuk monitoring.
Monitoring apa? Monitoring land subsidence, monitoring dari daerah-daerah panas bumi, atau monitoring di area tambang minyak dan lain-lain. Kenapa harus dimonitoring? Karena harus dikontrol, khususnya ini di panas bumi ya. Panas bumi kalau terjadi pengurangan massa berarti kan terjadi pengurangan fluida atau airnya. Efeknya apa? Kalau nggak ada air ya apa yang mau dipanaskan di area panas bumi? Ya makanya harus dimonitoring. Oh sudah berkurang, berarti harus dilakukan proses injeksi, disuntikkan lagi fluidanya ke dalam reservoir untuk dipanaskan kembali. Nah seperti itu. Ini menggunakan apa? Microgravity. Ya bahkan teman-teman saya yang kerja di mana di PGE pun sering melakukan monitor ini, mengukur terusan mengukur menggunakan gravity untuk memonitoring si area panas buminya. Ya seperti itu. Nah ini contoh dari bagaimana perubahan anomali 4D microgravity dari sebelum produksi dan setelah produksi. Ya, ini ada sumur produksinya di sini ya. Ada sumur produksi, ada sumur produksi. Nah, ini terjadi pengurangan massa di area ini. Pengurangan massa ini akan menyebabkan apa? Anomali 4D microgravity-nya turun. Ya, anomalinya akan turun. Anomalinya akan turun. Ini disebabkan oleh apa? Pengurangan massa atau penurunan tekanan atau adanya gas cap ya, secondary gas cap sih. Maksudnya ada cap gas itu maksudnya gas yang terjebak ya. Seperti ini. Efeknya dia akan menurun ya. Kalau kurvanya naik berarti ada penambahan massa. Ya, ini bedanya seperti itu. Dan ini biasa digunakan untuk monitoring ya. Ini contoh di daerah injection well. Di daerah injection well itu artinya adalah sumur untuk melakukan injeksi. Injeksi apa? Fluida. Misalnya di daerah panas bumi, kita masukkan air nih di sini. Tentu karena dimasukkan air akan terjadi penambahan massa. Penambahan massa ini akan menyebabkan apa? Anomali 4D microgravity-nya akan menjadi naik. Itu. Kenaikan ini disebabkan oleh apa? Penambahan massa karena adanya proses injeksi air ke dalam reservoir. Ya, ini kalau sumber anomalinya sendiri ya banyak disebabkan ini ya, perubahan musim. Perubahan musim itu kan menyebabkan pengurangan massa, penambahan massa, land subsidence, perubahan tekanan pun akan mempengaruhi ini. Pengurangan massa akibat eksploitasi, baik eksploitasi dari air ataupun gas ataupun minyak. Kalau penambahan massa umumnya banyak disebabkan oleh proses injeksi ya di daerah-daerah geothermal ataupun minyak gitu ya. Ini contoh pengamatan 4D microgravity di Bandar Lampung, contoh kasusnya ya. Di Bandar Lampung ini anomalinya seperti ini. Tentu anomali yang rendah itu berarti terjadi pengurangan massa di daerah-daerah sekitar anomali yang rendah ya. Seperti ini. Ya, kalau saya zoom ya mungkin daerah yang rendah itu adalah yang warna ungu ya. Yang warna tinggi itu adalah yang warna merah, mungkin terjadi penambahan massa. Ya, seperti itu. Ini dari 2018 ke 2017 ya seperti ini terjadi penurunan massa yang cukup besar, hampir terjadi di mayoritas daerah bagian barat di Bandar Lampung. Itu terjadi penurunan nilai anomali ya, nilai anomali. Ini bagaimana potensi land subsidence-nya di area selatan itu memang mayoritas memiliki penurunan yang cukup besar ya, sampai 1 meter ya. Land subsidence-nya menurun 1,1 meter ya penurunannya. Dan ini contoh pengamatannya disebabkan oleh apa di area yang tadi, misalnya area ini disebabkan oleh apa? Ya ternyata memang daerah kawasan industri ya, pabrik-pabrik banyak terdapat di daerah-daerah tersebut. Ya, ini contoh lain, saya nggak akan menjelaskan ini ya. Tapi dampak dari land subsidence ya banyak ya. Kalau dampaknya kepada infrastruktur ya bisa terjadi rekahan pada konstruksi
amblesan pada gedung atau rumah, ini bahaya ya, kalau konstruksinya retak bisa terjadi kegagalan atau gedungnya bisa runtuh, bahaya ya, adanya amblesan pun bahaya. Retakan pada peralatan bawah tanah, misalnya pipa-pipa yang ditanam di bawah tanah bisa mengalami keretakan karena ditekan oleh massa di bagian atasnya. Kemudian bisa kegagalan fungsi drainase ya, kemudian penurunan fungsi infrastruktur dan bangunan. Kalau untuk lingkungannya sendiri ya efeknya seperti ini ya, infrastruktur tergenang banjir ya. Kenapa kok bisa banjir? Ya daerahmu semakin rendah, khususnya di daerah mana? Daerah pinggir-pinggir pesisir pantai misalnya terjadi banjir rob, dikit-dikit banjir rob. Nah ini harus diwaspadai. Akibat dari banjir ini apa efeknya? Kualitas lingkungannya akan berkurang. Yang tadinya lingkungannya sehat nyaman, akhirnya menjadi tak sehat tak nyaman ya untuk ditempati. Untuk ekonomi sendiri gimana ya, banyak ya, biaya perawatan infrastruktur agar tahan nggak retak, penurunan nilai harga properti ya pasti jelas. Kamu tinggal di daerah yang dulunya harga properti tanah rumah itu mahal-mahal, tapi dengan adanya penurunan tanah, siapa yang mau beli tanah di situ gitu? Yang ada malah membeli bencana di situ kan ya, makanya bisa berakibat di kerugian ekonomi. Kemudian gedung-gedung dan fasilitas lainnya itu bisa jadi ditinggalkan karena sudah tidak layak untuk dihuni. Ya, akibatnya penurunan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Kalau dampaknya di bidang sosial, ya penurunan kualitas hidup dari kesehatan, kondisi sanitasi itu akan berpengaruh. Penurunan aktivitas warga sehari-hari. Ya, karena adanya banjir rob, akhirnya warga tidak bisa melakukan aktivitas atau karena sudah bosan akhirnya warga pindah ke area yang lebih aman. Nah, seperti itu ya. Ini contoh dari bencana alam yang bisa kita lakukan apa sebagai seorang geofisikawan. Ya kita bisa melakukan monitoring, kita bisa melakukan mitigasi. Itu contoh tadi untuk gempa bumi ya, kita bisa memanfaatkan stress transfer ke arah mana. Gempa bumi juga bisa kita manfaatkan untuk analisis peak ground acceleration. Ya, peak ground acceleration ini penting untuk informasi geoteknik ataupun untuk informasi konstruksi bangunan. Kemudian tadi saya menjelaskan bagaimana land subsidence ya, efeknya dan bagaimana penyebabnya. Geofisika bisa apa? Kita bisa monitoring. Ya, kalau monitoring ya memang kalau dari segi biaya ya tentu membutuhkan biaya yang jauh lebih banyak. Kalau microgravity konvensional kan hanya mengukur sekali. Ya. Kalau 4D microgravity bisa mengukur berkali-kali di titik yang sama. Ya tentu biayanya akan semakin banyak. Tetapi dengan data land subsidence ini kita bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat atau kepada pemangku atau kepada pimpinan daerah agar segera dilakukan pencegahan, misalnya dengan melakukan pengaturan terhadap eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi air dan lain-lain. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin minggu depan saya akan menyampaikan masih dengan topik yang sama, tapi dengan kasus yang berbeda ya. Apakah dengan longsor ataupun dengan bagaimana dengan mikrozonasi ya dan lain-lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang merasa belum absen? Saya coba panggil yang belum hadir ya. Andin Dia Maharani. Hadir, Pak. Marcella Aulia. Hadir, Pak. Alfian Saputra Duru. Hadir. Ferdi Rianto hadir. Kezia Grace Pakpahan. Hadir, Pak. Kemudian Yanti BR Ambarita. Tidak hadir ya. Oke. Silakan kalau ada